beta masuk kompak itu beta dengar orang muda lintas agama, beta pikir saya itu hanya orang-orang muda yang harus pergi untuk berdoa saja begitu, berdoa gabung dengan kegiatannya agama hanya lain berdoa. begitu. Gereja antar umat. Untuk semua hal ini kalau kau tanggapi semua dengan hal positif, jangan bawa marah duluan. Betul. Itu semua hal Ya, akan ya. jadi baik. Jangan bawa marah duluan ya. Oke, itu Perkenalkan, beta pun nama Dewi Elita Bosoin, biasa disapa Dewi. Di sini beta sonde sendiri teman-teman. Di sini beta didampingi oleh kakak-kakak ganteng yang ada di sebelah kiri kanan Jelas. saya, dan mungkin kakak yang sebelah kiri saya boleh. Oke, selamat malam. Beta nama Yovan Fernandes. Beta juga sekarang nih relawan di Kompak. Beta bergabung bersama Kompak tuh di tahun 2013. Perkenalkan, beta punya nama Nadap Patula Balo, biasa dipanggil Nadap. Beta awal masuk kompak itu di akhir tahun 2020. 2020. Oke. Oke. Apa relawan. Wow, relawan. Relawan. Bagi beta relawan itu ketong memberi diri. Artinya ketong bekerja di situ tidak mengharapkan apa-apa. Artinya lu membantu orang, jangan mengharapkan imbalan. Imbalan, siap. Oke, mungkin Contoh kegiatan yang beta pernah ikut itu psikososial. psikososial di mana tuh kakak? Itu di Amanuban, kalau untuk lokasi pasnya saya lupa. Tapi yang jelasnya di situ psikososial dengan anak-anak. Jujur kalau menghadapi anak-anak saya sangat bosan karena Hormat. Jadi itu Kenapa, pengalaman Mas? pertama ya kakak? karena setiap Siap. tingkah laku anak-anak pasti kakak kadang juga tahu. Siap. Kadang ketong omong ada yang dengar, ada yang Ada yang sonde. bikin ngantuk di belakang. Tapi itu buat pengalaman untuk beta sendiri, dimana beta karena dari dulu paling malas omong dengan anak kecil. Oh. Tapi pas saat kegiatan psikososial dengan anak-anak, beta diajarkan bagaimana ketong mengatur anak-anak itu seperti apa, berbaur dengan dong seperti apa. Itu suatu pengalaman yang beta dapat ketika beta jadi relawan di Kompak. Beta rela berarti kita rela membantu siapa saja tanpa memandang dia itu agama apa, dia asalnya dari mana, sukunya dari mana. Karena awal saya masuk Kompak mengajak saya untuk menjadi seorang relawan, membantu membagi vitamin di pasar-pasar, itu di pasar Impres, Bobo, pasar Bobo. Di situ kami membagi vitamin bagi masyarakat yang ada di sana. Beta pernah ada orang yang tanya beta. Bahkan apa, itu beta pun teman-teman sendiri yang tanya begini, memangnya apa yang enak dari atau apa yang lu dapat dari ini jadi seorang relawan? Jujur beta sudah bisa kasih tahu, mau menjelaskan nih dong nih relawan nih maksudnya mau dapat apa begitu, maksudnya secara materi ya sonde juga. Tapi beta merasa bersyukur kalau beta ada di ini posisi ini. Beta mau sebut kalau sebagai itu ini sebagai panggilan. Karena sonde semua orang bisa bertahan dalam kerja baik seperti ini, karena apalagi banyak anak muda zaman sekarang tuh isinya lu buat apa, lu buat apa, yang penting dia dapatkannya itu apa begitu, harus ada timbal balik. Jadi betul. beta menganggap ini nih sebagai panggilan buat beta. Ada kegiatan yang paling berkesan untuk beta tuh, beta pernah dikasih kesempatan untuk menjadi panitia Pasca, pawai Pasca 2000, kalau tidak salah 2015. Pas beta pakai baju ini apa nih, putih ungu nih, baju pemuda Gemit Sinole. Jadi ada kawan-kawan yang dari gereja Gemit
tanya beta karena beta kan Katolik. Dong heran nih kenapa ini Yovan lu kenapa kok bisa ini masuk dalam panitia Paskah sedangkan yang seharusnya yang menjadi panitia Paskah ini kotong yang gemit saja. Dari situ beta sudah menjawab tapi beta kayak rasa kemana ya? Oh ternyata semua anak muda dalam tanda kurung ini agama Katolik yang bisa menjadi panitia Paskah. Dan itu mungkin pengalaman yang beta rasa paling bangga ya, beta bangga ya menurut beta. Karena tidak semua teman-teman di Katolik itu bisa mendapatkan kesempatan apa yang beta dapat pada waktu itu. Beta juga dikasih kesempatan untuk jaga stand di Rote pas waktu itu sidang sinode. Dan itu yang bahkan banyak orang yang aneh di situ karena di situ tuh ada beberapa ini organisasi yang berbasis agama. Dan di saat dong heran beta tuh di saat beta makan nih yang lain tuh berdoa tapi beta sendiri yang ngasih bapak dong makan tanya ini anak nih dari mana begitu. Jadi dari situ mulai ini ada kawan-kawan yang dari stand sebelah tuh tanya sebenarnya kakak nih ya dari mana kok bisa ikut ini kegiatan di sini kan. Ini nih kan kegiatannya kotong ini agama Protestan. Dari situ mulai menjelaskan kotong di Kompak tuh kan bergerak di isu-isu toleransi yang pokoknya mendukung hal-hal seperti ini keagamaan maupun sosial apapun itu. Kontrol visor setengah mati. Tadi tunggu beta pilih. Oke. Clue yang kedua tuh perubahan baik. Oke. Berbicara soal perubahan baik yang beta dapat di Kompak, yang beta rasa itu tuh beta sendiri itu berubah setelah beta ikut Kompak nih. Beta nih orangnya yang sangat temperamen sekali. Pokoknya apapun masalahnya tuh solusinya tuh kekerasan. Ya jadi kekerasan dalam arti minta maaf, marah begitu. Bahkan bisa juga naik tangan itu yang dulu betanya seperti itu. Beta mengikuti kegiatan aktif tanpa kekerasan ANV di tahun 2013 dan 2014 tuh ada satu permainan yang menurut beta tuh itu tuh kayak langsung karena orang sekarang bilang tuh kayak langsung karena langsung di kayak dalam begitu Jadi perlahan-lahan beta coba kontrol beta sendiri yang dari awalnya tuh mengatasi kekerasan dengan marah, dengan bahkan dengan naik tangan begitu. Setelah beta pikir-pikir, beta merefleksi kembali di saat beta marah, apalagi dia tuh orang dekat beta ya, entah itu kawan, saudara gitu. Beta marah, beta berpikir ternyata susahnya itu di beta. Karena di saat beta marah tuh karena beta yang jadi beban pikiran begitu, kenapa beta harus marah dia. Seharusnya masalah ini kotong bisa omong baik-baik. Soalnya perlu sampai kotong harus marah-marah begitu, apalagi sampai berkelahi. Dan dari situ juga beta merasa kebanyakan konflik yang terjadi itu tuh karena orang-orang yang sebelumnya kayak beta tuh soalnya bisa karena beda pendapat tentang agama, suku atau perbedaan sosial begitu langsung dong berkelahi. Kebanyakan konflik yang terjadi itu awalnya tuh dari marah. Jadi beta juga sampai sekarang beta bersyukur kalau beta bisa mengontrol beta pun amarah, beta pun emosi. Dan bahkan beta pernah dipercaya menjadi fasilitator anak dan orang muda di Lembata. Dan dari situ beta berpikir begini, kalau misalnya beta tunjukkan ini beb sifat yang asli, bukan dalam arti beta mau kamuflase, beta hanya munafik diri saja. Tapi beta juga harus tunjukkan kalau beta bisa jadi panutan begitu. Dalam arti fasilitator ini kan kotong berdiri di depan tuh kotong lebih banyak sampaikan informasi atau kotong apa. Dan beta dari situ beta berpikir kalau beta pun amarah tuh beson mau kesetunjuk, meskipun kadang beta alami masa-masa sulit di desa tuh berhadapan dengan masyarakat, apalagi anak muda dan ini anak-anak ya. Jadi beta bisa mengontrol itu. Dan terakhir ya pelan-pelan beta bisa berubah.
mungkin itu perubahan dari beta. Perubahan yang beta alami sebelum dan sesudah masuk kompak itu ada banyak, cuman yang beta mau cerita di sini, yang beta mau angkat di sini sebagai pengalaman. Dulu beta di rumah di Wesao, beta anak bungsu di keluarga. Anak manja berarti ya. Manja. Iya, anak manja. Bisa dibilang anak manja juga. Karena Tahu. di rumah yang berani perintah beta cuman bapak. Kalau untuk selain itu tidak ada. Mama son berani perintah, kakak dan juga son berani perintah. Siap. Dan untuk pekerjaan di rumah jujur son pernah kerja di rumah. Pekerjaan di rumah. Malam keluar, pagi sekolah, pulang sore, malam keluar lagi. Kerjanya begitu saya di rumah. Tapi pas masuk kompak itu datang, di mana lu harus sesuaikan lu punya diri, pembawaan diri yang dari kampung son boleh bawa ke situ. Lu harus rubah satu-satu. Awalnya bisa tahu cuci piring, tapi akhirnya gue bisa cuci piring. Kalahkan gue ego sendiri. Siap. Karena itu yang bukan di rumah, itu di komunitas. Jadi kita harus merubah itu. Dan akhirnya itu terbawa, perubahan itu terbawa sampai sekarang gue pulang rumah Pugdale masih cuci piring, bantu-bantu mama dan bapak. Tapi itu perubahan yang jujur laki-laki di Kupang pun satu-satu yang cuci piring. Oh siap, iya karena kan apa ya, kotong cuma sih terlalu sebenarnya kalau kita pernah belajar tentang itu tuh, tentang gender itu sebenarnya cuci piring nih bukan kotong pakai minta maaf, tapi bukan kotong pakai kelamin ya. Iya. Cuci piring itu pakai tangan. Jadi laki-laki perempuan tuh ada tangan ya, karena kan begitu. Jadi kan banyak yang bilang kan Tugas tuh perempuan cuci dapur. piring, masak. kayak gitu. Iya. Itu perubahan yang beta rasa sangat iya sih, beta juga begitu sih. Semenjak beta di kompak juga beta kalau kotong di markas kan makan habis son ada yang mau cuci kotong piring kita, jadi mau son mau itu salah satu perubahan juga dari yang sebelumnya, dari marah-marah itu juga. Mungkin dari awal beta masuk kompak tuh bagaimana? Mungkin terlalu alim-alim yang bilang si bingung-bingung. Perubahan baik yang beta dapat di sini yaitu tapi kira-kira ini beta sudah bisa tahu ternyata menghargai agama lain itu penting dan itu perlu. Bisa menghargai teman-teman yang ada di kompak, karena di kompak itu kan kita bukan agama Kristen sendiri atau Katolik sendiri, tapi kan kita banyak agama di situ, ada agama Islam, agama Katolik, Kristen dan lain. Dan di situ kita pikir perubahan baik yang kita dapat itu harus perubahan baik itu harus ini menghargai bisa menghargai dong punya agama, karena dong punya agama juga kan sama dengan kita punya agama begitu. Jadi jangan membedakan. Di pribadi sendiri kita jangan membedakan punya agama dengan dong punya agama. Mungkin dari kita itu saja. Marah dan benci. Wow. Marah dan benci. Kita rasanya baru omong habis itu marah dari itu. Beta pribadi sendiri pernah marah siapa saja itu mungkin karena dong buat salah. Duduk sendiri kalau saat pas sementara belajar atau apa ada orang murid, beta salah satunya marah dan harus keluar, itu orang harus menjauh sudah dari beta ke depan. Dan di situ bukan hanya itu saja yang beta marah, beta pun pernah marah kalau di saat beta buat salah di saat contohnya kayak kita berarti sini kakak, di saat beta buat salah begitu kakak dong langsung saja tegur, jangan lagi di belakang siap. Ya, karena kalau sudah di belakang cerita selain lagi, apalagi kan saya dengar lagi dari orang lain. Iya. Dan situ yang buat beta marah, dan di situ tipe ego tinggi, beta sudah mau lagi untuk kenal dia, karena kenapa beta anggap dia sebagai teman, kenapa di saat beta buat salah dia harus bercerita di orang lain begitu. Jadi itu kesannya kayak tidak bagus begitu. Jadi saya pribadi sendiri ada marah, ada benci juga di situ. Terus sekarang baikan kau belum? Dan itu orang yang kalau itu sudah baik. Iya sih, sebenarnya dampak dari marah tuh sebenarnya apa ya? Beta rasa awal dari suatu konflik tuh dari marah. Karena ambil contoh saya banyak konflik antar suku, agama, itu tuh sebenarnya hanya karena berdebat, saling maksudnya beradu argumen,
terus sonde bisa tahan kotong emosi, Iya. maka sudah suku ini dan suku ini, agama ini dan agama ini. Jadi pokoknya konflik apapun tuh dia punya awal tuh sebenarnya berawal dari marah ya. Dan jujur beta juga itu kita ada beta cerita awal tuh beta sonde mau itu terjadi di beta lagi. Maksudnya kalau berbicara soal kekerasan tuh kebanyakan kekerasan terjadi itu karena anak muda. Bahkan beta juga pernah menjadi pelaku kekerasan, bahkan sampai ada di tingkat korban ya. Korban dari situ pokoknya semua tuh hanya berawalnya itu dari marah. Iya. Dari marah. Kotong bisa kendalikan kotong diri, maka dari emosi apa segala macam pasti kotong ada musuh. Dan ada bahasa-bahasa bilang apa sebenarnya musuh terbaik, musuh terbesar dalam kotong hidup itu sebenarnya kotong diri sendiri. Iya. Dimana kotong harus kontrol kotong diri apapun itulah. Beta marah orang tuh ketika kotong berdebat itu, dimana beta omong kaget lu langsung sambung, sampai tunggu beta mau habis baru langsung lu masuk lagi. Belum selesai bicara lu langsung sambung. Itu juga beta marah. Serius beta marah, tapi beta marah orang pasti akan dendam terus dari SMA. Marah orang pasti akan dendam terus, dan itu dapat di mana sah? SMA. Itu pasti waktu tiba di jalan. Tapi setelah dari situ masuk kompak, gue mulai belajar untuk kontrol diri, tahan emosi. Karena di kompak tuh juga banyak dinamika sih yang beta lalui, yang lu harus di mana lu harus kontrol lu emosi. Salah satunya karena beta juga pernah marah-marah besong ya. Untuk mengimbangi lah apa yang terjadi di kompak. Jadi untuk semua hal ini kalau kita tanggapi semua dengan hal positif, jangan bawa marah duluan. Betul. Itu semua hal akan jadi baik. Jangan bawa marah duluan ya. Itu terasa hal yang bagus. Jangan bawa marah duluan. Mungkin ada lagi yang kau mau ngomong? Dia juga marah nih. Lagi satu. Ini beta yang buka atau siapa yang buka? Siap kakak saya. Aku buka sah. Oh iya, beta yang Beta buka. lihat. Muda lintas agama. Orang muda lintas agama. Ya. Orang muda lintas lintas. agama. Orang muda lintas agama. Beta masuk kompak tuh beta dengar orang muda lintas agama, beta pikir saya itu hanya orang-orang muda yang harus pergi untuk berdoa saja begitu, berdoa gabung dengan Kegiatannya agama hanya lain begitu. Gereja antar umat. Lucu ya, lucu. Ternyata di dalam situ juga orang muda lintas agama kita saling seperti yang tadi di awal, kita saling menghargai, saling dekat dengan agama lain, dekat dengan orang-orang yang ada di situ. Kita banyak perbedaan di situ, tapi dengan perbedaan yang ada kita saling menerima satu dengan yang lain. Dan saling di situ kita semua menjadi satu kembali begitu. Kita tidak memandang lagi dia dari agama ini, dia dari suku ini, tapi kita tetap satu, solid. Khusus ketong orang muda. Di sini beta mau kasih tahu bahwa ketong sebagai orang muda harus saling menghargai, yang tentunya tadi Kakak Dewi sudah omong. Ketong orang muda tuh harus saling dukung supaya ketong menyebarkan ini kebaikan ini seterusnya. Walaupun Kota Kupang orang sudah tahu bahwa Kota Kupang tuh kota toleransi. Siap. Tapi nomor 5 lah. 2021 kemarin nomor 5. Tapi bagaimana ketong menyebarkan itu? Dan tentunya memang ajak teman-teman orang muda untuk menggunakan sosial media, contohnya IG, Facebook, dan lain sebagainya untuk menyebarkan hal-hal baik tentang keberagaman yang ada di Kupang dan di lain tempat, supaya orang-orang muda yang di lain tempat itu bisa tahu. Jadi kita sebagai orang muda itu harus pintar-pintar cari informasi, pintar-pintar lihat berita, jangan menyebar hoax. Jangan menyebar hoax dan terus jangan menyikapi itu berita tuh dengan emosi. Ya sebenarnya kita sebagai orang muda memanfaatkan ini media sosial itu dengan baik. Contohnya kita sebar-sebar hal-hal baik yang dibuat oleh teman-teman yang lain.
Ada yang bilang apa? Share, apa? Sharing sebelum share, kok atau share sebelum Saring share? sebelum sharing. Ah, itu saring Saring sebelum sebelum sharing. Ada suara-suara gaib dari belakangnya. Tahu siapa? Dan teman-teman jangan lupa like. Komen. Subscribe sebanyak-banyak. Oke, udah like, subscribe sebanyak-banyaknya. Cuma satu kali. Ulang, oke.